Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul secara virtual untuk mengikuti kuliah tamu. Kuliah tamu hari ini sangat spesial gitu ya temanya, yaitu How to Have Good Manners to Be a Better Me, dengan narasumber yang spesial juga, yaitu Ibu Dr. Vivit Fitri Argarini. Beliau adalah seorang praktisi media dan komunikasi dan juga konselor pendidikan. Dan bagi rekan-rekan semuanya, mungkin yang sudah pernah membaca bukunya, beliau adalah penulis buku Manners Matter No Matter What. Nah, untuk diskusi kita hari ini, kuliah tamu, itu kita akan dipandu oleh dosen kimia, yaitu Ibu Dr. Maria Paristiawati. Kepada Bu Maria, dipersilahkan. Terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sudah sore nih sepertinya ya. Yang kami hormati Ibu Dr. Vivit Argarini selaku narasumber pada kegiatan kuliah tamu pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Vera Kurniadewi selaku koordinator program studi kimia, dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada sore hari ini serta seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Sore hari ini kita kedatangan narasumber yang alhamdulillah sangat spesial seperti yang dikatakan oleh Bu Vera, Ibu Dr. Vivit Argarini yang mempunyai pengalaman sangat luar biasa di bidang media dan komunikasi. Beliau adalah seorang praktisi media dan komunikasi, seorang konselor pendidikan dengan lebih dari 25 tahun pengalaman di bisnis media dan pendidikan. Beliau mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang media, tentang komunikasi, dan beliau juga adalah sebagai motivator. Beliau mempunyai pengalaman kerja yang luar biasa sejak tahun 1996. Beliau telah bekerja di Televisi Pendidikan Indonesia sebagai presenter musik dan entertainment. Kemudian beliau juga tahun 1998 sebagai manajer public relation, kemudian bekerja juga sebagai deputy chief editor di majalah Aneka Yes, dan kalau dibacakan pengalaman beliau tentunya waktu kita akan habis seharian ini. Dan background beliau beliau adalah alumni dari University of Wisconsin USA. Kemudian beliau juga pernah punya pengalaman short course di bidang media di University of New South Wales dan Monash University Australia. Beliau juga pernah mendapatkan scholarship di Netherlands Education Center dari Utrecht University the Netherlands, dan beliau adalah alumni doktor dari Universitas Negeri Jakarta, kampus kita tercinta dari manajemen pendidikan. Bangga sekali, bahagia sekali hari ini. Terima kasih Ibu Vivit telah berkenan membersamai para mahasiswa di sore hari ini. Terima kasih. Bu Vivit, mungkin perlu diketahui bahwa mahasiswa yang hadir pada sore hari ini sudah 200 lebih. Mahasiswa ini terdiri dari mahasiswa kimia dan pendidikan kimia. Jadi di rumpun kimia itu ada mahasiswa prodi pendidikan, program studi pendidikan kimia dan program studi kimia. Jadi ada dua program studi, dan biasanya memang kuliah tamu itu menggabungkan kegiatan untuk dua program studi ini. Selain kuliah tamu ini biasanya diberikan juga tentang pengetahuan tentang kimia yang hard skill-nya. Nah, pada sore hari ini selain itu juga motivasi dan sebagainya. Nah, sore hari ini memang pilihan dari Bu Vera untuk menyampaikan motivasi kepada mahasiswa, bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, menjadi manusia Indonesia yang baik ya Bu Vera. Insya Allah. How to have good manners to be a better me. Luar biasa sekali tema kuliah tamu kita pada hari ini. Dan mungkin tidak perlu berpanjang kata, kami persilahkan Bu Vivit untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih
Bu Dr. Maria Paristiawati, Ibu Vera Kurniana Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, selamat sore. Salam sejahtera, salam sehat. Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat jiwa raga. Penting itu untuk saya sampaikan di awal ya. Apalagi sudah sejak bulan Maret ya. Yang saya ingat bulan Maret. Waduh, itu mikrofonnya mungkin di-mute dulu itu. Ya. Oke, saya sampaikan di awal bahagia jiwa raga karena ini adalah kalau nggak salah semester kedua ya, banyak dari kampus-kampus, baik kampus negeri swasta maupun sekolah menengah, ya SMP, SMA, mungkin juga yang lebih muda, kita menjalani pembelajaran jarak jauh. Jadi penting untuk kita bersama mengingatkan untuk memiliki mental health yang baik, betul? Betul ya, karena ya tidak ada yang berharap keadaan pandemi ini, tapi saya yakin ketetapannya, ketentuannya Allah yang Maha Kuasa adalah yang terbaik untuk hambanya jalani. Jadi selalu saya mencoba untuk mengingatkan kembali, yuk sama-sama kita bersama mengingatkan, yuk bersama kita control every single thing lah ya, untuk agar punya keharmonisasian yang baik antara jiwa dan raga. Jadi salam saya adalah salam jiwa raga yang sehat, ya, yang selaras gitu. Kalau lihat dari flyernya 15.30 sampai 17.30 ya, lumayan tuh 2 jam untuk nanti kita sharing ya, berbagi. Kalau nanti diberi kesempatan Bu Vera, misalnya mahasiswa atau dari teman-teman, kolega dosen ingin juga berbagi dengan senang hati, karena intinya saya selalu merasa bahwa forum seperti ini ya, majelis ilmu seperti ini, kita sama-sama menumbuh kembangkan, kita sama-sama belajar. Karena sejatinya selama yang Maha Kuasa memberinya kekuatan untuk hidup, di situ pula lah proses pembelajaran terus-menerus terjadi. Ya, saling mengingatkan. Nah, tema atau topik yang saya bawakan di sore hari ini lumayan tidak ringan menurut saya, karena kita semua saling kok ya, kita selalu merasa bahwa there are always rooms for improvement, selalu akan ada ruang untuk memperbaiki diri, untuk menjadi insan yang lebih bermakna, untuk menjadi individu yang menjadi berkat untuk semua orang. Ya, dengan cara salah satunya adalah being a good person. Ya, karena bicara good itu kan ya adalah yang menyatakan, buat saya bagus, tentu buat yang lainnya bagus misalnya gitu. Tapi kita selalu punya universal values, mencintai mana yang public domain, mana yang social domain, gitu kan. Nah, ini garis besarnya sebenarnya materi yang akan saya bawakan. Seperti biasa Bu, saya kalau prolog atau mukadimah gitu bisa sejam sendiri gitu. Ya, jadi perkenalannya itu panjang. Oke, saya izin share screen ya. Oke, ini dia yang sudah saya siapkan. Muncul kah? Muncul. Alhamdulillah. Oke, jadi saya tidak call a friend, takutnya biasanya suka, aduh ada kendala apa, tapi ini alhamdulillah klik sekali muncul. How to have good manners to be a better me ya. Jadi spesial untuk sahabat-sahabat baru saya di Prodi Kimia UNJ ya. Oh, jadi ada yang apa tadi Bu? Pendidikan kimia dan kimia. Waduh, luar biasa. Saya deg-degan loh ya kalau udah bicara sains itu ya. Perlu belajar nih. Waduh, ini hebat-hebat banget. Itu kan yang NaCl, gitu-gitu kan ya, kimia ya. Bener nggak sih? Jadi kalau di rumah sakit tuh diinfus, oh ini asupannya apa nih? Itu ada
yang baca pasti yang ngeh, yang ngerti. Oh iya, nanti untuk biar menjadi kuatlah pasiennya misalnya gitu kan. Tapi ini ibu-ibu kimia atau teman-teman sahabat-sahabat yang belajar kimia, waduh itu saya salut loh. Jadi hebat. Oke, ini judulnya. Next. Nah, betul tadi Ibu Vera sudah sampaikan dan Bu Maria juga sudah mengenalkan. Saya lama di media, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ya sahabat semua, mahasiswa. Saya lama di media, tahun 95 lulus, terus tadi sudah dikenalkan, pernah di media televisi, media radio juga, dan media cetak. Nah, betul bahwa Maret kemarin saya menerbitkan buku. Qadarullah ya, Allah tuh maha punya rencana gitu. Memang buku ini tidak dijual atau tidak tersebar di toko buku karena memang direct saja langsung. Kok yo pandeminya datang gitu kan. Jadi mereka yang berminat biasanya langsung saya kirimkan link dan dapat deh bukunya. Alhamdulillah sudah tersebar sampai Qatar, sampai kemarin kirim lagi kemana itu Bu ya? Ke Belanda, padahal biaya kirimnya ya mahal ya, tapi pada seneng karena ini sebenarnya warisan untuk semuanya. Apalagi kita nih yang pada generasi X, kalau saya kan generasi X, nah mahasiswa di sini generasi Y mungkin, ada yang Z gitu. Nah kami merasa bahwa warisan nilai apa sih yang dapat diberikan kepada anak-anak, adik-adik gitu yang bisa panjang, lestari, abadi, yaitu adalah manners. Wah, kita bicara manners nih. Manners matter no matter what. Agak strong memang di sini karena menurut saya manners itu penting, tidak bisa ditawar-tawar. Begitu. Ya, jadi mau pinter, ganteng, keren, kaya misalnya ya. IPK-nya 4,0 misalnya. Waduh, jagoan deh pokoknya keren gitu, tapi attitude-nya ya kurang gitu. Wah, mending kalau saya di industri pilih yang 3 koma aja deh, nggak usah sampai 4 deh misalnya gitu kan. Atau ya mungkin nggak sampai 3 gitu, tapi dia willing to learn gitu kan. Terus bisa menjaga semuanya, menjaga kesopanan secara verbal non verbal, baik itu di media sosial, baik itu berinteraksi bersama antar manusia ya, interpersonal communication. Pasti kami kalau di industri saya akan pilih seperti itu. Yang itu maksudnya. Daripada yang misalnya sudah pintar segala macam tapi secara manner kurang. Seperti itu. Ya. Oke, ini mungkin millennials mungkin familiar ya dengan beberapa yang terjadi. Memang ini saya sarikan dari beberapa kejadian ya. Well. Kita mudah kok. Ya, nowadays itu menjadi netizen ya, mau terkenal seperti apa ya, mau fenomenal yang baik atau sensasional atau ya itu tadi ya terkenal secara famous atau terkenal secara notorious gitu ya, hanya untuk sekedar ya dapat likes atau dapat viewers yang tinggi misalnya. Tapi setelah itu orang nggak percaya lagi dengan postingannya atau dengan perkataannya atau dengan apa yang diunggah karena itu tadi hanya untuk sekedar mencari followers misalnya. Jadi beberapa kejadian saya sarikan di sini dan sebenarnya makin kesini mungkin ya karena saking mudahnya berita ya real time gitu. Mungkin kalau zaman saya generasi 80-an ada sih, bukan nggak ada. Maksudnya bukan anak-anak dulu baik-baik ya kenakalannya mungkin beda gitu ya, keunikannya sesuai dengan zamannya, ada lah kekhasannya gitu. Tapi memang sekarang ini perlu lebih secara atensi, secara perbaikan ya, maksudnya berani untuk menyampaikan, aduh baiknya jangan deh kalau kayak gitu ya, unggahannya nanti jadi polemik loh misalnya gitu ya. Ini beberapa kejadian, ada perundungan gitu kan, ada prank call gitu. Tapi di sisi lain juga sebenarnya kita bisa menggunakan perangkat social media yang kita miliki atau media komunikasi yang kita miliki untuk bersama-sama menggiatkan good manners. Nah, kegiatan ini nanti sampai 17.30 atau sampai selesai, ya, saya mau challenge nih Bu
Bu Vera dan Bu Maria dan teman-teman, yuk kita bersama-sama ya mempunyai derap yang sama, mempunyai etos yang sama untuk menggaungkan ya good manners. Masing-masing pasti punya secara contoh-contoh gitu. Nah, yuk kita sama-sama yuk gitu, terutama untuk kita semua sebenarnya ya, generasi millennials, kolonial, imperial, enggak ya, pokoknya semua generasi ya. Oke, so what is manners? Manners merupakan kebiasaan yang terbentuk oleh lingkungan, ya khususnya rumah, yang berkaitan dengan nilai, norma, prinsip, ya keyakinan. So semua terbungkus dari 4 hal ini. Gitu. Ya, jadi saya sama tadi di awal ya, bukan secara kebetulan kejadian dari Desember 2019 ya, kalau di kita mungkin Maret gitu ya, yang akhirnya semua kembali ke rumah gitu. Ya, karena memang pendidikan yang pertama dan utama itu datang dari rumah gitu ya. Jadi termasuk si manners ini. Jadi semua pasti punya pelajaran dan pesan atas semua kejadian itu. Jadi saya mencoba untuk memaknai, mencari pelajaran dari apa yang sudah kita hadapi nih. Sampai kapan kita nggak tahu. Ya, we never know. 2021 akankah Januari atau semester depan di Maret ya pembelajaran offline ya, kampus yang betul-betul seperti biasa, kita nggak tahu ya. We expect, kita berharap, we hope things are getting normal, but we never know. Kita masih dalam mencoba untuk suatu hal yang lebih baik. But anyway, mengingatkan lagi bahwa manners terbentuk oleh lingkungan, khususnya di rumah. Nah, manners adalah sebagai kebiasaan. Tuh, ya kan sama sebenarnya seperti kita feeding our tummy gitu kan. Feeding our brain, feeding our heart, feeding our mind. Ya, jadi memang kalau kita tidak punya basic gitu ya, landasan yang baik tentang value tadi itu, wah kasihan, bahaya. Itu karena bisa path-nya bisa kemana-mana, akhirnya nggak jelas. Gitu kan. Jadi sama kalau saya memahami bahwa manners itu seperti kebutuhan, ya apalagi di era workplace lah ya, in the future gitu. Kalau kita berbuat baik ya, orang bisa rekomendasi misalnya. Kalau ada kondite yang kurang gitu, ya dunia ini kecil, betul? Ya bisa di word of mouth. Ya. Kalau word of mouth-nya bagus, alhamdulillah gitu. Tapi kalau word of mouth-nya kurang, ya sayang banget. Ya, jadinya kita tidak dapat referensi misalnya, atau yang direfer itu satu hal yang tidak mengasihkan, atau malah jangan sama dia deh. Dia soalnya lupaan atau agak sombong gitu loh misalnya gitu. Jadi ya kita jagalah dimensi manners ya, nanti kita akan ke arah sana, tapi intinya manners mengajarkan kita untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain di masyarakat ya. Jangan sampai menyakiti, kalau perlu kita malah menguatkan, menjadikan society kita itu baik gitu ya. Memang tidak mudah, makanya saya sampaikan di awal tadi, ini berat gitu, karena perlu sama-sama pemahaman gitu. Ya, pemahaman untuk jadi suatu kebiasaan, jadi karakter, ya jati diri gitu kan. Wah, jadi komplit gitu. Karena kita dilahirkan sempurna kok oleh Yang Maha Kuasa gitu. Tinggal kita mau enggak untuk menyempurnakan diri itu. Understanding manners matter. Ya, memang bukan ilmu kuno, padahal memang sejak dulu itu ya udah ada. Dulu eranya mungkin kalau bicara millennials ya, mahasiswa sekarang mungkin yang youth gitu kali ya. Bukan eyang gitu ya, karena eyangnya yang kami gitu ya, baby boomers gitu. Sudah ada pelajaran budi pekerti. Ini kan sebenarnya pelajaran budi pekerti gitu. Bagaimana caranya pelajaran budi pekerti itu memang embedded gitu, ada di dalam darah kita gitu.
Jadi this is not a new matter gitu, bukan suatu hal yang baru kok karena memang ini udah lama gitu. Cuma kita wajib lagi gitu ya ketika saya mengisi misalnya parenting seminar atau parenting workshop ya atau parenting class gitu kan, ada yang bilang mbak aduh mbak ya gimana ya kalau membesarkan anak-anak milenials nih atau anak-anak zaman sekarang itu ya, duh rasanya rempong gitu, susah gitu ya, ribet gitu karena apa ya namanya bisa talk back gitu, bicara balik, atau yang kita arahkan, kita sarankan mereka punya argumen gitu dengan data misalnya. Kalau dulu kan kalau ada orang tua yang menyampaikan ke anak ya kita meneng aja, diem aja terima gitu kan. Kalau sekarang anak-anak sekarang tuh kok kayaknya lebih talkative gitu kan, lebih bisa diskusi padat gitu kan, atau malah kebalik gitu. Diem gitu, udah dia tahu, iya, tapi sebenarnya mungkin kedumel atau update status gitu akhirnya. Duh bete nih, ibu saya atau ayah saya atau bokapku apa misalnya kayak gitu kan, masa begini misalnya gitu ya. Nah itu nanti kita akan bahas di diskusi mungkin ya, karena terus terang saya lama berinteraksi dengan remaja dari tahun 1995 kerja, itu kan lulus langsung kerja. Nah di saat itu, sejak itu intens dan engage dengan remaja Indonesia. Ya, bicara remaja Indonesia itu luas ya, jadi dari mereka yang tinggal di primary, yang first secondary city sampai di kabupaten gitu. Ya tentu banyaklah dinamikanya dan nggak apa-apa gitu. Kita memahami bahwa era berganti dan approach juga harus berganti. Tapi yang nggak berganti adalah tentang berbudi pekerti yang baik. Itu sampai kapanpun tidak akan pernah berganti. Ya, respect terhadap yang lebih tua. Bagaimana menyampaikan kalimat yang sopan gitu misalnya. Bagaimana berinteraksi dengan baik. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Intinya manners bukan ilmu kuno yang hanya dipakai di suatu formal. Misalnya, table manner gitu kan, pernah dengar kan? Ya, cara-cara kita makan yang baik, fine dining kayak gimana gitu kan, prasmanan seperti apa misalnya. No, manners itu ada di keseharian. Day to day, verbal dan verbal. Ya, dalam lingkungan kecil, pertemanan, keluarga, dengan dosen ya, dengan staf kampus dan segala macam. Meskipun sekarang ini mungkin lewat daring gitu kan, belum dimungkinkan offline, tapi itu pun ada rambu-rambunya. Oke, nah tadi manners starts at home, feeding your brain, feeding your mind, feeding your soul. Ya, karena itu tadi manners itu ada di dalam keseharian kita. Oke. Saya rasa mahasiswa, saya mengingatkan lagi, memang tumbuh kembang kita ini gitu kan, anak maksudnya kita ya, itu dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, teman, teknologi. Tadi saya sempat singgung di awal. Dulu waktu zaman saya atau zaman dosen-dosennya teman-teman semua di sini, sumber informasi yang pertama itu didapat dari apa? Orang tua, ya kan, guru di sekolah gitu. Nah mungkin remaja sekarang sumber informasi yang pertama datangnya dari mana? Dari sosmed ya. Atau dari internet gitu kan. Atau dari teman gitu kan. Ini teman ngasih informasi viral misalnya gitu kan. Atau dari itu social media. Atau Mbah Google gitu kan. PR, project, paper gitu. Apakah kita sebagai orang tua atau kakak atau wali ya ditanyai oleh anak-anak kita, karena mereka mungkin lebih comfort dengan gadget gitu kan, nih. Apakah itu salah? Saya rasa tidak gitu, karena seperti apa tuh namanya, ada tuh judulnya Anakmu Bukan Milikmu ya, penyanyi Khalil Gibran, bagus banget ya. Ini remaja mahasiswa bagus juga untuk baca. Jadi kita yang millennials memahami ya
generasi yang lebih senior katakanlah ya, lebih tua. Terus yang lebih tua memahami juga generasi yang muda. Jadi saling sebenarnya. Ya, jadi kita belajar bareng tadi saya sampaikan di awal. Keluarga, sekolah, teman, teknologi, inilah yang mempengaruhi. Ya, silakan nanti feel free untuk diskusi, mungkin nanti ada diberikan kesempatan untuk bertanya atau membuat sanggahan, bilang aja, Bu Vivit, saya pernah dengar nih, saya pernah baca di literatur bla 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 misalnya kan, karena manners itu adalah sebenarnya gini-gini, monggo, silahkan, saya senang kok. Nah, value, ya, value nilai dari manners sebenarnya. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini pernah gitu kan lihat atau dengar ya, atau tahu gitu. Dia kenapa ya? Kayak something wrong deh misalnya gitu. Ada sesuatu dari diri dia deh gitu. Tapi kita nggak berani untuk want to know, untuk kepoin gitu misalnya. Tapi kita wandering around gitu, ada bubble chat di kepala kita gitu. Kenapa ya dia mannernya begitu banget ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Di rumahnya apa nggak pernah diajarin apa ya? Atau dia ada sesuatu yang emosinya tidak tersalurkan sehingga kayak cari perhatian gitu loh. Misalnya ya. Mana ya mannersnya gitu? Atau orang tua gitu kan? Lagi acara kumpul nih sebelum COVID nih kita bicaranya gitu kan. Terus adalah kita dapati 1-2 anak yang kayaknya anti mainstream gitu. Karena mungkin tadi itu gitu kan. Berkata yang kurang tepat misalnya pemilihan katanya atau cara berinteraksinya juga nggak banget gitu. Kita bisa tuh bicara yang, duh kenapa ya, mannersnya di mana ya misalnya. Ya jadi sebenarnya apa lingkungan ya itu bisa menjadi peserta apa pendidik juga gitu. Kita sebagai peserta didik kan, tadi kan ada lingkungan, ada keluarga, ada sekolah gitu. Untuk saling membantu, untuk saling mengingatkan gitu. Siapa tahu mungkin ternyata di rumah itu nilainya yang seperti itu nggak apa-apa gitu. Fine gitu. Tapi ternyata kalau udah di masyarakat itu jadi problem gitu. Ya, nah nanti kita akan bahas. Oke. Sinergi rumah dan sekolah. Pendidikan non formal, pendidikan formal. Ya, non formal mungkin itu tuh tadi karena saya yakin majelis ilmu itu ada di banyak tempat. Sekolah memang karena formal, education system gitu. Kalau orang mesti ke sekolah gitu kan, mesti ke kampus gitu kan. Nah, sekarang dihadapkan pada kenyataan bahwa peserta didik ya kuliah belajar di rumah. Akhirnya orang tua pun tanda kutip mau tidak mau ya terlibat juga. Mungkin kalau sekarang yang levelnya strata 1, S1, paling orang tua ngecek gitu kan, gimana, kapan mid test-nya, UTS-nya, gitu. Kuliahnya nggak boleh berapa SKS, ya kan, ada kendala nggak sama matkul itu, bla 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 misalnya gitu ya. Tapi kalau mereka yang tadi SD, SMP, SMA, bisa itu dan saya terlibat di banyak grup gitu ya yang akhirnya orang tua merasa bahwa oh ya saya juga harus belajar nih, saya harus tahu juga nih, tahu silabus gitu kan. Seru kok. Maksud saya sih kita sikapinya dengan tangan terbuka, hangat gitu kan, bahwa memang mau tidak mau sekarang ini kita kembali ke fitrahnya bahwa memang pendidikan itu sebenarnya dari rumah kok asalnya gitu. Bahwa memang ada sekolah, memang it's true gitu. Tapi bukan berarti kita bebas tugaskan diri kita ya ke third party ya, pihak lain, ya ketiga misalnya kita itu ada guru dosen misalnya, untuk akhirnya kita ya udah kan lepas tangan, sudah kita berikan amanah pendidikan anak saya ke mereka itu misalnya, pendidik itu gitu. Saya rasa sih kurang bijaksana kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita sama-sama sebenarnya, orang tua pun harus tahu ya. Nah, kalau memang level kuliah ya lebih namanya aja mahasiswa, bayangin serem loh itu. Siswa ini mahal loh. Ini siswa lebih tinggi gitu kan. Diharapkan mampu ya kan untuk sudah mempunyai time plan, timetable gitu, 4 tahun 8 semester, kapan perlu magang, kapan mempersiapkan satu latar belakang misalnya. Aduh, seru deh. Aduh, kok telepon saya bunyi ya. Sebentar.
Lagi ngajar, maaf sih. Dah, maaf. Nah, terus saya kembalikan lagi. Ini interupsi nih, tadi ada telepon. Ini call zero. Jadi sinergi rumah dan sekolah, pendidikan non formal, pendidikan formal, ya. Oke. Nah, cara-cara menjaga sikap, ya, menghargai sama manusia, menghargai perempuan. Ide dan garis besarnya, ya. Jadi sebentar, ini saya pindahkan ke sini. Iya, ya. Jadi ini 3 yang besar, 3 yang kita pahami bersama, bahwa kita respect apapun itu. Kalau dulu waktu saya di Amerika, ya, di setiap mata kuliah, di setiap apa namanya ya, kalau kampus itu dosen punya worksheet gitu ya, kayak introduction to mata kuliah apa misalnya. Mereka ada tuh kayak kayak keterangannya gitu. They respect us, mereka menghargai kita terlepas dari nationality-nya apa, ya latar belakang kepercayaannya apa, suku, ras dan segala macam. Dia menghargai as a human being, sama-sama berhak untuk hidup tinggal di bumi kita ini gitu. Dengan cara ya itu berinteraksi baik dengan sesama manusia. Ya, jadi we respect other human being. Ya, kita juga menghargai sesama makhluk Tuhan yang lain, misalnya apa, hewan, ya kan, tumbuhan gitu. Beneran loh. Coba ya kalau misalnya kita di rumah apa namanya, ngobrol gitu loh, kayak tanaman itu kita ajak berinteraksi gitu kan. Dia tumbuhnya bagus gitu. Beda kalau sama taman yang nggak pernah disiram. Gitu ya. Sama juga sebenarnya ya. Ini bener loh, ini bukan horor loh. Ya, ruangan, kamar, misalnya rumah, ya yang kita sapu, yang kita bersihin rutin. Coba sama ruangan yang atau kamar atau rumah yang nggak pernah kita kunjungi, tidak ada di huni gitu kan. Dia akan singup gitu. Singup tuh apa ya, bahasa Perancis kali ya, bahasa Jawa situ artinya kayak nggak ada nyawanya gitu. Ya, jadi menghargai, seperti saya sampaikan, menghargai manusia, menghargai makhluk Tuhan yang lain, menghargai tumbuhan, ya, menghargai lingkungan. Nah, tuh siapa yang di sini kalau ke kampus bawa tumbler? Nah, memang belum sekarang kan, karena kan lagi work from home gitu ya, PJJ. Tapi kalau misalnya kuliah bener, bawa itu tumbler, botol minum maksudnya, ya. Terus bawa kotak makanan, mau jajan boleh gitu. Tapi ya kalau bisa secara higienis juga kita terjaga, ya, menghargai lingkungan juga. Kalau enggak nanti banyak pohon-pohon yang ditebang-tebang atau macam-macam deh. Ya, sustainability nih kalau teman-teman yang di Prodi Kimia belajar tentang keberlangsungan environment ya, sustainability development sesuai dengan 17 pilarnya PBB, ya, SDGs, Sustainable Development Goals, kelanjutannya dari Millennium Development Goals, MDGs ya, MDGs ke SDGs. Wah, itu benar-benar kita bisa apa namanya, meresapi betul ya keadaan bumi kita ini. Coba kemarin tuh, teman-teman nonton nggak tuh? Ada video yang beredar di sosmed, ya kan, bahwa pandemi ini menjadikan bumi kita lebih bersih gitu. Kenapa? Karena kendaraan lebih jarang gitu kan. Pabrik-pabrik mungkin lebih slow ya beroperasinya gitu. Ada kan tuh di awal-awal pandemi, ingat nggak tuh teman-teman gitu. Ada video-video yang beredar bahwa buminya lebih sehat gitu. Ya, nah itu dia tuh maksud saya, kita mencoba untuk menghargai ciptaan Tuhan yang lain. Lalu poin kedua, menghargai perempuan. Nah nih ya, kalau bicara apa ya, respect tadi itu ya, kadang-kadang mungkin kita iseng tanda kutip ya, ada pelecehan misalnya kayak gitu-gitu. Ini hati-hati karena kalau di luar negeri di sini juga ada ya, tapi mungkin tidak sering atau tidak seruncing zaman tidak seruncing
ketika itu di negara lain gitu. Kita bisa loh disu, what is disu? Dituntut gitu. Ya, misalnya dengan siul-siul gitu. Ya, atau mengatakan sesuatu yang tidak senonoh kepada lawan jenis. Intinya janganlah, ngapain sih gitu ya. Menghargai ide dan pendapat orang lain. Ya, kita pahami bahwa setiap orang lahir dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada disability, different ability gitu. Ya, kalau bicara kampus, atau kalau UNJ saya rasa juga ada kan menerima kan mereka-mereka yang mungkin secara kemampuan menangkap pembelajaran, menangkap pesan itu tidak seperti umumnya misalnya ya, ada delay misalnya, slow learner. Ya, slow learner gitu, different ability gitu. Mungkin nanti kita akan bahas topik yang seru lagi tentang inclusive education. Ya, kalau kita mungkin exclusive education gitu ya. Jadi ada anak di kelas yang mungkin dia berbeda gitu. Ya, mungkin secara intelektualitas IQ-nya mungkin lebih rendah gitu. Ya, tapi bukan disable. Ya, bukan cacat, bukan tunarungu, bukan tunanetra. Ya, tapi ini ada different ability. Nah, kita coba untuk menjadi individu yang menguatkan, bukan malah diolok-olok, bukan malah dikucilkan. Kenapa? Karena anak ini berbeda dari yang lain. Ya, he has special needs gitu. Ya, kebutuhan yang spesial, menghargai gitu. Nah, ini saya rasa juga harus dipahami sebagai umat manusia. Ya, untuk kita mensupport, ayo kamu bisa, ayo oke, yuk, nggak apa-apa. Ya, bukan malah dipedek misalnya seperti itu. Ya, potret manners dalam keseharian, waduh banyak banget ya. Sayangnya kita sekarang kan sedang pandemi gitu ya. Kalau saya tuh ada tuh sebenarnya foto-fotonya, bukti-buktinya gitu ya. Tapi enggak lah, karena sekarang ini kan memang sudah lebih dibatasi untuk dine in atau makan di restoran misalnya, atau kumpul-kumpul gitu ya. Coba nanti ya, mudah-mudahan beberapa bulan ke depan kita bisa mengingatkan atau kita sendiri ya merasa untuk perlu menjaga, membantu orang lain. Contoh, ketika kita makan di restoran gitu kan, memang kita makan di meja, ada piring, ada gelas, garpu dan segala macam. Nah, selesai makan, taruh di tengah. Ada gerakan kumpul di tengah, gitu kan? Sehingga memudahkan si waitersnya setelah kita makan, ambil deh sekalian tuh tumpukan piring, sendok, garpu misalnya. Syukur-syukur nggak berantakan tuh. Ya, sedotannya nggak jatuh, minum nggak tumpah-tumpah. Memang ada janitor, memang ada orang yang bekerja untuk membereskan. Tapi apakah susah buat kita menjaga kerapian, gitu kan? Misalnya kita lagi nongkrong-nongkrong, kita lagi kumpul-kumpul, ya nggak boleh nyampah gitu. Memang ada yang petugas kebersihan. Memang di mal-mal ada yang di kamar mandi itu kan ada yang suka mbak-mbak atau mas-mas yang bersihin apa itu namanya, biliknya kita gitu kan. Habis kita mengeluarkan hajat, dia langsung buru-buru tuh bersihin gitu. Memang itu pekerjaannya. Tapi alangkah baiknya kalau kita pun perlu ikut membantu, nggak ada repotnya kok. Ya, teman-teman maaf, saya tidak jarang saya mendapati kejadian, waduh kalau di mal-mal ya wangi, cakep ya, cantik gitu ya, tapi aduh tong sampahnya, tisunya sampai keluar-keluar misalnya gitu. Ya, atau airnya jatuh-jatuh gitu. Ya, atau keluar habis dari bilik itu keluar aja langsung gitu, padahal si mbaknya berdiri di situ ya menyapa gitu. Langkah mudahnya kita bilang terima kasih Mbak. Ngisi bensin ya di pom bensin, motor kayak mobil segala macam gitu. Selamat siang juga Mbak, makasih ya. Gitu. Itu kan apa ya, kebiasaan sebenarnya. Ya, kebiasaan yang kita terlihat educated. Ya, terpelajar. Oke. So, manners dihimpun ke dalam 4 kata kunci. Ya. Komunikasi, sikap, ya, respect dan
bagaimana kita bermedia sosial. Komunikasi, tadi saya sempat sampaikan, verbal, non-verbal. Ya, kalau konteksnya kampus, bagaimana berkomunikasi yang baik dengan dosen. Saya selalu memberi contoh ke mahasiswa saya. Ya, kita punya WhatsApp group. Ya, saya kasih contoh. Kalau menyapa, bukan pagi Bu, siang Bu, sore Bu, malam Bu, bukan. Ya memang menyapanya pas pagi dia, menyapanya pas siang ke saya gitu. Tapi selamat pagi itu jauh lebih intelek, jauh lebih sophisticated. Selamat malam gitu dan pakai selamat. Ruginya apa? Tinggal nulis aja. Ya, tahu kapan nih saya berinteraksi sama siapa nih, gitu ya. Emotikon ya nggak usah, sama temen aja, sama sahabat, sama sohib. Ya, kalau sama orang yang lebih tua, yang kita anggap itu kita harus respect, ya jangan. Ya, baiknya ya complete sentence gitu. Itu menghargai, karena dengan kita mencerminkan kita berkomunikasi baik, itu mencerminkan value dalam diri kita. Ya, sikap tadi saya sampaikan juga. Ya, bagaimana kita berinteraksi dengan all levels. Ya, misalnya tadi pembersih di kampus gitu kan, lagi nyapu, terus kita lagi jalan gitu kan. Duh maaf Pak, gitu lagi nyapu ya, aduh maaf gitu kan, karena kita terpaksa jalan di area yang sedang disapu oleh Bapak itu misalnya. Ya, nah kalau bicara medsos, wah lebih seru lagi tuh, gitu kan. Gimana Bu? Di WhatsApp group dikit-dikit jualan, padahal adminnya udah ngingetin, misalnya gitu. Adminnya juga harus disiplin gitu. Ya, jangan jualan terus dong, jualannya pas weekend aja gitu. Atau jangan sebar-sebar berita yang hoax gitu ya. Yang hoax itu nggak usah gitu, cukup di jempol kita. Ya, itu bahasa netizen, netiquette, itu sesinya lain lagi tuh. Oke, nih komunikasi verbal, non-verbal, lisan, tertulis, ya. Tolong, terima kasih, senyum, salam, sapa, kayak gitu-gitu. Ya, mohon maaf ya, aduh, tolong, gitu ya. Biasakan pakai tolong. Terima kasih, gitu. Rendah hati, mendahulukan orang yang lebih tua. Ya, dan tadi itu, misalnya kalau lagi di eskalator, ya, memang kita ini Indonesia itu kulturnya kan guyup gitu kan, rame-rame seru gitu. Ya, tapi kita juga perhatikan nih kepentingan orang lain. Misalnya ada orang yang lagi buru-buru gitu kan, permisi ya kita nyapa aja, permisi Mbak gitu, mau jalan gitu. Ya, atau lagi di eskalator gitu, ya dipegang tombolnya, terima kasih misalnya, jangan cuma 5 dong misalnya gitu kan. Kita punya 5, terus orangnya diem aja gitu yang kita bantu gitu kan. Waduh, ini nggak punya manner nih, nggak belajar manner, atau di rumahnya nggak dibiasakan mungkin gitu. Ya kan? Atau misalnya contoh lagi banyak banget deh. Misalnya kita lagi buka pintu, ya entah di mana, misalnya ke bioskop, kayak ke supermarket atau kemana, ke restoran gitu kan. Kita buka pintu, nggak harus laki perempuan, siapapun. Kita lihat di belakang kita ada orang nggak. Kalau memang ada orang ya ditahan dulu pintunya. Jangan terus dilepas tiba-tiba duing gitu. Kena deh. Ya, nah itu sebenarnya apa ya? Bukan being gentleman gitu, karena perempuan juga harus begitu gitu. Ya, jadi kita respect juga, perhatikan. Oke. Nah, ini tadi medsos ya. Nah, ini juga nih, misalnya kita pakai foto orang, izin, atau pakai kredit foto buy gitu misalnya. Atau kalau misalnya kita mau mention atau tag, nah sekarang tanya dulu, boleh nggak aku tag ke IG kamu gitu, atau aku mention. Ya, belum tentu orang yang kita tag seneng loh. Nah, itu manner juga. Izin. Ya, kalau sama teman misalnya, udah biasa misalnya ya oke aja. Tapi kalau lagi baik gitu, kalau lagi ada friksi gitu jadi masalah juga loh. Jadi gak salahnya kalau kita izin. Oke, so it is about being nice to others ya. Buku ini pertama kali ditulis berbarengan dengan pemutaran film Joker.
di layar lebar. Ingat nggak film Joker ya? Nah, memang bulan depan itu adalah Mental Health Day. Ya, jadi film ini cerita tentang apa sih? Tuh, ya jadi orang baik bisa berubah jahat lah karena lingkungan yang membentuknya. Atau bisa jadi lingkungan yang tidak baik, ya belum tentu juga kalau dia kuat atau dia bisa cari informasi atau sumber atau ada orang lain yang bisa merangkul baik, dia keluar bisa baik gitu loh. Ya, jadi memang ada 4 faktor tadi, tapi tergantung juga kita nih. Kita nih sebagai individu itu. Ya, saya ada lah beberapa yang DM di IG saya, Mbak, orang tua saya begini, tapi saya nggak kepengen seperti orang tua saya, Mbak, saya tinggal sama nenek saya begini. Ya, perlu gini, pentingnya perlu kita berinteraksi dengan orang lain, bertanya. Jangan disimpan sendiri. Karena kita perlu kok. We need someone to talk to, right? Gitu. Oke. So having good manners can lead to be a better me. Dan selalu ada ruang untuk memperbaiki diri. Percaya. Kalau kemarin ini saya merasa bahwa saya masih belum memiliki sifat yang misalnya sopan. Ya, kayaknya so asik gitu misalnya. Ya, akrab sih akrab, tapi kadang-kadang suka lupa bahwa beliau adalah dosen saya, tetap harus respect gitu misalnya. Ya, jadi kita buat SWOT analysis gitu ya. Ya, kelebihan, kekurangan, kesempatan sama hambatan saya. Apa kira-kira yang kita bisa review, yang kita bisa jadikan pembelajaran untuk diri kita. Bukan mengimitasi atau membandingkan dengan orang lain, tapi bandingkan dengan diri sendiri gitu. Kalau kemarin saya masih kurang bla bla bla, ya. Tahun depan nih resolusi 2021 misalnya gitu. Saya akan berubah menjadi saya yang lebih baik misalnya. Gitu. So manners adalah tentang berbuat baik kepada lingkungan sekitar, ya, keluarga, sahabat, kolega, tetangga, tempat tinggal. Manners adalah tentang melakukan sesuatu yang tepat di waktu dan tempat yang tepat. Ya, manners adalah tentang menjaga perasaan orang dan yang saya garis bawahi ini yang kalimat terakhir. Manners adalah tentang cinta. Waduh, ya. Kalau remaja kan kalau bicara tentang cinta kan seneng tuh. Cinta, asal jangan jadi bucin, ya. Itu juga seru bicara bucin, ya. Manners adalah tentang cinta. Cinta terhadap Sang Pencipta, ya, cinta terhadap diri kita, ya. Self love. Tuh, ada kan self love? Ini bukan selfish. Nah, lain lagi tuh, ya. Nanti kita bahas yang lain deh, ya. No, ini ada sudah di penghujung rasanya. Jadi generasi penerus ya, seperti mahasiswa sekarang ini, membutuhkan teladan. Dan teladan tersebut adalah orang-orang terdekat mereka, wali, guru, pendidik, keluarga. Ya, pendidik nih seperti Bu Maria, Bu Vera, dan dosen-dosen di sini. Ya, orang tua, itu kan pendidik. Pendidik yang pertama dan utama. Ya, belajar terus-menerus akan manners. Bagi milenial maupun orang tua, tentu akan memberi dampak positif. Ya, karena belajar terus kita nih. Oke, value yang ini, apakah value itu bergeser? Kenapa? Karena sesuai zamannya berubahkah misalnya? Atau ketika kita pergi ke pulau lain, misalnya gitu kan, kalau saya pergi ke Pulau Jawa misalnya, hati-hati kalau bicara straightforward, misalnya langsung gitu. Tapi ketika saya pergi ke Sumatera, nggak bisa itu muter-muter, harus langsung maunya apa. Misalnya, nah itu erat kaitannya dengan cross-cultural communication. Ya, karena no one size fits all. Nah, itu topik lagi yang lain. Tapi intinya dari semuanya, kemanapun kita pergi, ada universal values yang kita semua pahami. Saling respect. Ya, terus tidak menyakiti, terus memberi apresiasi. Misalnya ada yang lulus, ada yang memperoleh penghargaan gitu, kita beri, kita appreciate. Begitu juga kalau ada orang yang gagal,
jangan dicibir misalnya kayak gitu ya, sesimpel itu sebenarnya. Simpel tapi nggak simpel sebenarnya. Ya, so manners matter dimanapun, kapanpun, kepada siapapun dan dalam menyikapi apapun itu. Ya, nih, ini terakhir kalau nggak salah nih slide saya terakhir. Oh belum. Manners tidak mengenal waktu dan generasi. Ia adalah nilai-nilai universal yang tak akan datang oleh waktu dan tidak terbatasi oleh tempat. Manners adalah sang penjaga peradaban. Gitu deh ya. Oke, ini terakhir ya Ibu Vera. Jadi ini saya punya apa ya namanya ya, hashtag ya, gerakan atau apa ya, slogan, prinsip hidup gitu ya. Kita hidup untuk saling menguatkan. Kalau bisa bersama-sama tumbuh kembang, ayo gitu. Ya, bukan saya kuat terus sana lemah gitu. Saya berhasil, dia susah gitu. Sama-sama yuk kita menjadi insan yang bermakna, menjadi berkah buat semuanya. Oke, ini IG saya dan ini podcast saya. Ya, isinya podcastnya itu tentang kebersyukuran. Ya, baik. Oh, udah selesai. Saya stop share ya. Jeng jeng. Oke, begitu Ibu. Wow, angkanya bagus amat nih 222. Ya, saya kembalikan ke Ibu Vera dulu atau Ibu Maria, monggo sebagai moderator bagaimana baiknya. Intinya saya recap dulu dari yang saya sampaikan di awal sampai akhir. Memang kalau bicara manners ya, tentu ada banyak cases lah gitu kan. Karena itu tadi, wah kalau anak sekarang begini, anak dulu gini gitu. Tapi banyak kita pahami, sepakat bahwa universal ya, yang manners yang sudah kita pahami bersama tadi ya, menghargai, mengucapkan terima kasih, mohon maaf ada yang salah, bukan gengsi-gengsian misalnya kayak gitu, dan paham bagaimana berinteraksi interpersonal communication yang baik kepada orang lain. Begitu ya, saya berikan ke Ibu Moderator, Ibu Dr. Maria. Monggo, terima kasih. Terima kasih Bu Vivit, luar biasa sekali ya. Ayo rekan-rekan mahasiswa, silahkan yang mau ditanyakan ke Bu Vivit, yang mau didiskusikan. Pasti banyak sekali, saya aja pengen nanya banyak nih. Mari bersama. Saya izin minum boleh ya? Boleh Bu Vivit, monggo. Ayo silahkan mahasiswa. Mahasiswa, halo. Apa ini cuma fotonya saja? Ini ada 222 loh. Nah, makanya angkanya kok bagus banget, angkanya 222. Ayo mahasiswa, silakan. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanya atau ada cerita atau ya. Ada kasus gitu kan. Oh, saya pernah loh nggak setuju begini segala macam. Terus bagaimana caranya untuk melebur lagi atau untuk mendamaikan. Biasanya tuh berdamai dengan diri sendiri itu paling susah. Berdamai dengan kenyataan juga tuh Bu Vivit. Iya, benar banget. Silakan mahasiswa, nggak mungkin nih nggak ada yang tanya. Ya, atau mungkin harus punya dulu dosanya yang memanasi dulu. Oh, boleh menyalakan audio, silakan. Yang mau tanya silakan menyalakan audionya. Oh iya, nih ada Ilham Maulana. Silakan Ilham. Ibu, baik. Ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Maria atas mempersilahkan kepada saya untuk bertanya. Ya, selamat sore untuk Ibu. Ilham, videonya Ilham, videonya. Oh, video. Iya. Iya, Ibu, mohon maaf. Nah. Agak gelap, Bu, soalnya, mohon maaf. Nggak apa-apa, biar kelihatan. Iya. Selamat sore untuk Ibu Maria, Ibu Vivit, Ibu Vera, Bu Zul, Bu Mukti, sama Pak Hanan. Ya, jadi di sini menarik banget ya Bu, terkait dengan materi Manner City. Jadi saya itu punya pengalaman, di mana pengalaman ini yang bisa salah satu menjadi kebiasaan saya ya Bu ya, karena berada di lingkungan yang memang meskipun ada kebaikannya, tapi di sini tidak bisa dipungkiri saya pun berada di lingkungan yang memang ternyata banyak juga gitu Bu, lingkungan kurang baiknya. Nah, tadi seperti yang Ibu Vivit bilang, kalau misalkan kita memiliki support yang kuat,
meskipun seberapa buruknya lingkungan, kita akan bisa stay gitu ya, Bu. Nah, Ya. namun di sini saya ingin menanyakan cara atau tips. Gimana? Teruskan? Untuk lingkungan yang meskipun dalam keadaan yang buruk, tapi kita bisa tetap stay dan juga bahkan bisa berpengaruh baik untuk lingkungan sekitar kita gitu, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Semester berapa? Mahasiswa bukan? Iya, Bu, Iya. saya semester 3 kimia 2019. Oke, semester 3. Bu Maria, boleh saya jawab langsung? Langsung, silahkan Bu Vivit, langsung saja. Terima kasih. Ilham ya, begini, memang kita tidak bisa memilih, benar nggak? Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di mana, kita dibesarkan oleh siapa. Emang itu that's destiny gitu kan. Itu memang sudah ada yang menggariskan, sudah Maha Pencipta punya skenario gitu. Tapi kita bisa gini, kita diberi akal, ya, kita diberi jiwa, kita diberi budi oleh Yang Maha Kuasa untuk dapat mendigest, untuk dapat mengolah apa yang ada di depan mata untuk kita lihat gitu. Oh, oke. Saya di dalam kondisi ya lingkungan yang saya merasa bahwa ada beberapa hal yang tidak sepemahaman saya gitu. Tapi kan mau nggak mau kan you're still there gitu kan, Ilham masih di situ kan gitu kan. Beda kalau misalnya Ilham sudah bisa tercerabut dari akar gitu ya, untuk you create your own ocean gitu. Kamu meng-create duniamu sendiri sehingga yang kamu rasa bahwa aduh lingkungan ini tuh nggak sehat sebenarnya gitu. Aku nggak bisa, kalau lama-lama di sini tuh aku jadi sakit juga gitu kan. Kan Ilham belum mampu misalnya untuk cabut gitu loh, atau untuk memberanikan diri untuk pindah ke dimensi lain gitu. Nah, andai misalnya masa itu harus Ilham hadapi hari demi hari, pelan-pelan Ilham cari ada tidak yang you can influence. Karena ada ada tugas kita menjadi agent of change, agen perubahan, bener nggak? Nggak usah muluk-muluk gitu, misalnya satu RT atau satu daerah atau satu lingkungan besar yang kita bisa ubah gitu. Lingkungan kecil aja dulu, misalnya ya kalau di lingkungan kamu tetangga satu gitu, tetangga satu kamu tambahin lagi, tetangga dua lagi, dua tambah lagi tetangga tiga. Nah lama-lama kalau jiwa derapnya sama, niatnya sama, nawaitunya sama, masa iya sih nggak tergerak gitu? Karena kita yang penting nawaitu niat nih ya, kita mau niat untuk sesuatu yang lebih baik. Contoh apa ya? Contoh yang paling serta-merta nyata misalnya, ayolah, kan kita udah tahu ini, memang COVID itu ada, bukan berita kaleng-kaleng gitu, memang betulan ada gitu kan. Ayolah, pakailah masker. Nggak usah, susah nafas nih, lalalala gitu kan. Kita namanya lingkungan, mungkin lingkungan itu belum percaya sama yang namanya COVID gitu kan ya. Tapi kita bisa berikan fakta data, ini loh datanya. Ini loh ciri-cirinya kalau nanti terkena. Yuk pakai, yuk kita bisa memberikan umpan dulu gitu. Ya, kita berikan pancingan dulu nih pakai nih, saya bawakan ya, ini maskernya, pakai deh. Nanti yang kedua itu bicara lagi ke teman yang ketiga, teman keempat, 5, ntar segala macam. Jadi gerakan atau yang ingin kamu ubah ya menjadi agent of change itu tampak gitu lah. Tapi kalau ada kasus di cerita saya gitu ya, kita buat bootcamp gitu. Bootcamp atau WhatsApp group, tapi kita sendirikan gitu ya. Misalnya memang, yuk hari ini kita sepakat ya untuk menjalani gerakan baik, yaitu adalah tak. Terus karena katakanlah misalnya 5 orang, nah 1 orang mempengaruhi 2, 1 orang mempengaruhi 2, itu kan kayak apa ya? Kayak multi level jatuhnya. Akhirnya semua jadi gerakan. Memang saya sampaikan tidak muluk-muluk, tapi itu bisa kok gitu. Nah, gimana caranya agar kita persistence, tekun? Karena yang namanya cobaan, tarikan dari luar gitu ya, ada pull in push factor ini kan deras gitu.
kita namanya manusia kan bisa goyah juga, ya kan? Bisa yang, aduh nggak tahan nih kok jadi ngikut ya gitu. Dan biasanya, bukan biasanya, tapi suatu gerakan atau suatu himbauan yang kurang baik itu lebih populer daripada yang baik, bener nggak? Ya. lebih cepat gitu loh tersebarnya gitu. Nah, kita balik sekarang, coba yuk gitu kan, bikin konten yang asik yuk, yang mengedukasi gitu misalnya. Karena yang apa itu namanya, alay atau yang ringan-ringan tuh justru banyak followernya misalnya gitu kan. Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan, it's okay. Yang penting jangan putus asa. Ya, kita bisa kok, kita bisa ubah lingkungan kita, dan kita ajak teman-teman kita yang seirama, sejiwa tadi. Gitu Ilham ya, jangan nyerah. Ayo. Saya dukung. Ya, gunakan multiple platform yang kamu ada. Cari jejaring yang bisa membantumu itu. Ya, baik itu misalnya lingkungannya, iya soalnya lingkungannya nggak kurang itu nanti dianggapnya saya sok tahu karena mesti menerobos orang-orang yang lebih tua nih misalnya gitu kan. Apa-apa, pelan-pelan kok bisa. Approach-nya coba. Kadang-kadang approach-nya, the know-how approach-nya kadang-kadang kita harus ubah. Begitu. Oke, Ananda Ilham, sukses. Begitu ya Ibu Maria. Sama-sama. Terima kasih. Ada lagi? Mahasiswa yang lain? Mahasiswa yang lain? Sebelum sampai ke mahasiswa yang ayah, ada lagi mahasiswa yang lain? Ini saya mau Pak Hanhan titip pertanyaan. Pak siapa? Pak Hanhan titip pertanyaan, dia mic-nya bermasalah. Ya, saya bacakan ya pertanyaan. Boleh. Nah, di Indonesia itu, khususnya di Pulau Jawa itu kan terkenal dengan budaya unggah-ungguh gitu ya. Unggah-ungguh. Ya, dan ini yang menyebabkan seperti Bu Pipit bilang tadi, harus mengemas supaya penyampaiannya itu kan lebih lembut. Tetapi kadang maksudnya apa gitu, tapi yang disampaikannya itu jadi tidak tepat gitu ya. Nah, tidak sesuai. Nah, bagaimana cara menyikapi ini? Nah, terutama untuk mungkin mahasiswa kita yang misalnya harus belajar ke lingkungan di luar negeri gitu kan akan kesulitan dengan perubahan budaya unggah-ungguh menjadi budaya yang harus dinyatakan segala sesuatu dengan to the point. Nah, kira-kira menurut pendapat Ibu bagaimana? Ini pertanyaan dari Pak Hanhan. Pak Hanhan, oke Pak Hanhan. Sebenarnya Pak Hanhan, terima kasih. Ini pertanyaan yang banyak dilontarkan dan memang kita wajibnya mengingatkan terus. Sebenarnya kalau bicara Ibu Pekewo atau set to the point tadi ya, sebenarnya kita gimana sih harusnya bersikapnya gitu kan, karena beda pulau, tadi saya sampaikan ya, misalnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera gitu kan, itu jelas-jelas mungkin bisa kita compare, kita bisa bandingkan gitu. Makanya Indonesia itu sebenarnya kaya banget gitu ya. Cross cultural communication, pembelajaran itu di Indonesia saja itu sudah real day to day activity, kita bisa belajar gitu. Di Indonesia dulu ya, kalau luar negeri nanti kita akan bahasnya. Penting untuk kita ya belajar mencerna SPOK dengan baik. Tentu ketika kita mencoba secara verbal, ya mungkin ada misperception, mungkin ada miscommunication, mungkin ada missing link, ya mungkin ada macam-macam ya, miss yang lain tuh banyak banget. Ya namanya komunikasi itu memang tidak mudah gitu. Penting untuk kita backup. Ya sesudah kita menyampaikan secara verbal, berikut adalah notulen dari misalnya rapat yang kita sudah adakan, bla 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 bla, pakai poin-poin, tak. Tentu prolognya tetap ya sopan, terus approach-nya juga rendah hati gitu. Tapi kalau sudah bicara poin, mohon perhatikan poin-poin dari hasil rapat adalah berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Halus tapi tegas. Gitu, tetap bisa. Nah, kalau bicara tentang luar negeri, sebenarnya sama aja sama di Indonesia juga. Kan ada high context culture, ada low context culture. Ya kan? Jadi negara-negara yang less talk gitu. Jadi nggak yang beat around the bush gitu.
ya memang dia straight to the point aja, cenderung kaku misalnya gitu. Saya sempat cerita juga di beberapa forum sebelumnya, kebetulan anak saya ada di Jerman dua-duanya. Jadi kita nih ya, mungkin saya sih sejujurnya, saya sebagai dosen memberi peluang misalnya ketika, ya Bu, saya kurang 0,5 nih untuk lulus di mata kuliah Ibu misalnya gitu. Boleh nggak ada tambahan paper atau mengerjakan sesuatu gitu kan? Kita di Eastern culture gitu masihlah ada kelonggaran atau memberikan kesempatan kalau kita lihat bahwa mahasiswanya ini rajin ya, mau ikhtiar di kelas pun interaktifnya bagus, nggak pernah absen ya, kan ada tuh ya, ada penilaian yang tidak hanya secara kognitif gitu kan, attitude dan segala macam gitu. Tapi ada negara-negara yang nggak bisa, ya nggak ada bargain gitu, nggak ada tawar-menawar. Benar-benar kalau misalnya kurang 0,5 ya you have to repeat the whole semester. Ya setahu saya, karena anak saya di Jerman dan kejadian di anak saya gitu kan, strict aja gitu. Pokoknya ya kalau kamu udah nggak lulus ya kamu harus pulang gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya ada mahasiswa yang applying for scholarship, baik itu misalnya melanjutkan S2 atau mau ikut course gitu kan, atau ada pertukaran pelajar, kita baiknya mempelajari ya betul kultur dari negara itu seperti apa. Ada high context culture, ada low context culture gitu. Dan itu sih sebenarnya ada bahasan sendiri ya kita mengenai cross cultural gitu. Tapi yang saya yakin bahwa bicara manners itu sih di mana-mana sama ya. Maksudnya gini, ada nilai kesopanan gitu, dear sir, selamat siang Bapak gitu kan. Nggak tiba-tiba langsung saya mau ini kan pasti ada preambulnya gitu. Komunikasi kan juga gitu, ada prolog, ya, ada opening, ada konten, ada closing. Sama ketika kita berkunjung ke rumah orang, ketuk pintu, kita sampaikan apa yang kita mau utarakan dengan di pertemuan itu, lalu kita pamit. Kan nggak pamit main asal apa ya namanya, tampak punggung gitu kan, nyelonong istilah kata, wah gitu. Ya kan, sama sebenarnya juga seperti itu. Jadi kita punya opening, kontennya apa, dan closingnya apa gitu. Jadi don't worry kalau misalnya biasanya suka ada workshop untuk apa namanya, persiapan tinggal di luar negeri, biasanya suka ada sih. Ya kan pasti Bu Vera dan Bu Maria juga familiar, misalnya kalau di Australia seperti apa, misalnya kalau misalnya ke Turki beda lagi. Ya kan, bahkan kalau di Eropa, Prancis sama Jerman yang tetanggaan aja tuh udah beda banget gitu. Jadi ya saya rasa Indonesia bisa jadikan laboratorium, lab yang real gitu ya untuk bicara cross cultural karena kaya banget. Yang budayanya sangat banyak ya Bu Pipit ya. Banget. Gitu. Ini yang mahasiswa jarang yang on cam ya. Nama aja nih. Kalau saya kalau nggak on cam, absennya nggak saya isi loh. Ya, coba dibuka ini videonya. Nah, karena namanya ada tapi belum tentu, siapa tahu dia lagi masak di dapur ya kan, atau lagi tidur gitu. Yang viral di media, mahasiswanya nggak on cam jadi lagi tidur. Ya silakan yang mau tanya. Iya, ini ada 222 tadi kan, sekarang jadi 2013. Nggak ada satupun yang on cam. Wow, ini foto semua. Nita Aresanti mau tanya nih Bu Pipit, silakan. Ya, monggo, silakan. Nita mana? Nit, silakan Nit. Oh, Zaza ada, Zaza Fitria ada. Oh, Nita Aresanti, silakan. Silakan Nita. Nita sudah on kameranya? Yang mana ya? Memang kalau on cam apa namanya datanya cepat turun ya, pulsanya apa datanya aja zrut langsung katanya. Tapi kan udah dapat jatah pulsa kan, jatah data. Oke silakan, Nita Aresanti, monggo. Mana Nita? Sudah terdengar. Oh ya, oke, saya pin ya biar kelihatan. Angkatan berapa? 19.
Halo, Berapa? sudah terdengar? Ya. Ya. Nita. Saya Nita Resanti, mahasiswa semester 7, Prodi Kimia. Ibu Pipi, saya ingin bertanya. Oh, ini. Sebelumnya kan yang lingkungan kampus, terus nanti akan melanjutkan ke lingkungan kerja, dan otomatis kan pasti itu lingkungannya berbeda. Ya. Nah, itu kayak apa aja sih yang kita butuhkan gitu, karena pasti nanti di kerja bakal ketemu orang baru juga, terus juga akan jadi apa ya, struggle sendiri buat fresh graduate gitu. Nah, saran-saran dari Bu Pipit apa aja buat kita yang nantinya akan jadi fresh graduate gitu. Ya, terima kasih Ibu, itu pertanyaannya. Good. Ya, terima kasih Nita Aresanti. Ya, saya dulu pernah punya program namanya Linking Learning to Work. Jadi melingkan atau menghubungkan, ya, mencoba menjadi bridging untuk campus students, gitu kan, college students to the reality, ya kan? Karena kalau bicara siap kerja, misalnya siap pakai, gitu kan, ya siap tidak hanya secara keilmuan, tapi siap secara mental. Ya, siap bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik. Siap bagaimana bisa berinteraksi dengan baik gitu. Yang pertama yang Nita harus pahami, ya, atau persiapkan, Nita harus comfort dengan dirimu, nyaman dengan dirimu. Ya, nyaman itu dalam arti bahwa saya sudah semester 7, mungkin sekarang harusnya magang ya. Tapi perusahaan di era pandemi begini susah ya nyari tempat magang ya, bener nggak? Ya kan, susah nih dapat tempat magang nih ya, work from home lagi ya, work from office jarang. Perusahaan sekarang lagi pandemi begini mungkin malah banyak yang melay off gitu kan, mengurangi pegawai. Untuk menerima anak magang tunggu dulu deh, prioritas kesekian misalnya. Tapi kan hidup kan harus berjalan terus, roda berputar terus ke depan gitu. Nita has to be ready to face the future. Ya kan, berharapnya Nita dapat UNJ Prodi Kimia atau belajar kimia, katakanlah, ingin tidak tergantung lagi sama orang tua, kan begitu. Ya, jadi ilmu itu dapat menolong dirimu gitu, bukan hanya sekedar cakap berilmu, tapi tidak bisa menolongmu. Waduh, itu nggak usah kuliah menurut saya. Ya, bagaimana ilmu itu bisa menolong dirimu, bagus-bagus bisa menolong orang lain. Itu menjadi berkat buat orang lain gitu kan. Ada tuh kalau kita di Muslim, sebaik-baiknya apa itu? Ayo, terusin deh. Ya, sebaik-baik insan, sebaik manusia itu dapat bermanfaat buat orang lain ya. Di semua kepercayaan saya yakin begitu. Bisa menjadi berkat buat orang lain gitu. Nah, Nita harus paham bagaimana Nita siap. Tentu karena fresh graduate misalnya kan, diterima di kantor baru. Ya, kita nggak bicara COVID deh lah, maksudnya insya Allah udah segera beres deh tahun 2021, kan pas lulus tuh, pas selesai hilang tuh COVID-nya. Rendah hati ya untuk menjalin hubungan dengan senior gitu, tapi bukan rendah diri. Kan beda tuh rendah hati sama rendah diri. Nita paham your capacity, paham your capability, ya, paham kemampuanmu dan apa yang kamu bisa tumbuh kembangkan bersama perusahaan itu gitu. Tonton deh nanti, nah ntar saya kasih linknya ke Bu Vera deh, biar Bu Vera bisa share ke, atau nanti saya kasih tadi Instagramnya saya udah share kan ke kalian semua tuh di slide terakhir. Ya, intinya kita harus pandai tanda kutip selling ourselves gitu dengan kemampuan kita. Tadi pasti kamu diterima di perusahaan itu karena perusahaan lihat bahwa kamu mampu. Yang kedua, kamu mampu untuk dapat menjalin interpersonal communication. Hubungan dengan atasan, hubungan dengan sesama, ya kan? Itu apa tuh? Kalau di Islam ada tuh kan, hablum minallah, hablum minannas itu ya. Bukan berarti si bosnya itu dianggap dewa, bukan. Tapi maksudnya kamu punya hubungan baik dengan your supervisor, your mentor, your manager,
tapi juga bisa berhubungan baik dengan kolega, bahkan misalnya di level yang kurang, maksudnya yang di level janitor, suruh, OB, dan segala macam. Respect, menghargai. Ya, terus selalu gunakan, kalau saya selalu cerewet untuk, ayo Mas pakai tolong, ayo Mbak pakai tolong. Ya, nggak rugi kok. Cuma mengeluarkan kata tolong, ruginya apa sih? Capek gitu bilang tolong misalnya. Atau ngetik selamat pagi gitu kan, sama-sama send. Kok pelit banget sih pakai selamat? Kenapa cuma pagi aja misalnya? Atau bilang terima kasih, jangan TK dong. Thank you gitu maksudnya, atau terima kasih gitu. Ya. Terima kasih ya lengkap gitu loh, terima kasih gitu. Dengan hormat gitu, nggak usah DH. Jangan kepada yang terhormat, pelit amat nulis YTH, yang terhormat gitu loh. Kan sama gitu. Dan Nita, kalau boleh saya sampaikan, kamu kelihatan educated, kamu kelihatan nanti orang akan respect pada dirimu, ya. Ketika kamu dapat mencerminkan bahwa kamu educated. Educated itu belum tentu selalu dengan lulusan S1, S2, S3 gitu. Bisa yang S3, bisa yang titelnya jembreng-jembreng banyak itu, tapi dia nggak tahu bagaimana ngantri yang benar, ya, nyerobot di jalan, ya, buang sampah sembarangan, berkata-kata tidak sesuai dengan semestinya. Itu bisa kita katakan, wah kamu nggak uneducated berarti gitu. Buat apa titel banyak gitu kalau nggak bisa mencerminkan bahwa kamulah terpelajar. Seperti saya sampaikan gini, orang kampung belum tentu dia kampungan loh. Tapi orang kota bisa jadi orang kampung. Nah tuh, sevulgar itu saya sampaikan. Benar. Saya punya banyak kasus sih, dan saya tipe yang senang memberikan constructive feedback. Constructive feedback itu adalah apa? Umpan balik yang membangun, bukan destructive feedback, umpan balik yang merusak. Jadi, ya, coba kita sampaikan baik-baik. Mbak kan udah wangi ya, udah cantik gitu Mbak. Tapi aduh, itu habis pakai kamar mandi berantakan. Tisunya jatuh-jatuh. Saya nggak sekali dua kali loh negur orang gitu. Bener. Tapi orangnya nggak tersinggung loh, saya ngomongnya baik kok. Kecuali saya ngomongnya kayak rotot gitu kan, terus intonasinya nyebelin gitu. Pasti orangnya kesel. Tapi kalau baik misalnya lagi nih, contoh lagi nih misalnya ya, saya lagi di lift. Ini bener loh Nita, ini nanti kamu bisa aplikasikan nih day to day in your day to day life gitu ya. Kita bicara insya Allah pandemi segera berakhir gitu kan. Ada nih kejadian di lift ya, di lift mall waktu itu. Kan biasa kan kalau di lift gitu kan. Terus wah, kita udah kadung berdirinya paling depan gitu kan. Mau nggak mau kan kita mencetin lift, dia mencetin tombol deh gitu kan. Terus ada tuh orang gitu. 7 dong, Mbak gitu. Saya jegrek 7 gitu. Terus dia diam aja, saya bilang terima kasih gitu. Saya bilang gitu, terima kasih. Saya senyum, terima kasih gitu. Ada yang, oh iya Mbak, maaf Mbak, terima kasih gitu. Ada yang malah melototin saya gitu, yang kayak nggak terima gitu. Sudah saya bantuin pencet, dia malah melotot. Kita bilang baik-baik, Mbak, kan saya udah bantu mencetin, susahnya apa sih Mbak? Bilang makasih gitu. Saya bilang loh sama orang itu. Nah, kalau orangnya itu berhati besar, ya, senang gitu kan. Iya Mbak, lupa, maaf ya, gitu. Atau misalnya pas kasih tahu dia malah ganti marah gitu ya, malah ngomel gitu. Ya, saya cuma bilang gini, mungkin ada beban berat dalam hidupnya. Sutralah. Gitu ya, ngerti nggak? Jadi kita nih sebagai apa ya? Sebagai manusia lah, kita kan nggak luput dengan salah. Kita semua salah kok. Ya kan? Maksudnya adalah pembelajaran. Tadi saya bilang, there are always rooms for improvement. Tapi kita self-aware, itu penting. Oh iya ya, saya kayaknya belum belajar tuh. Aduh, ketahuan deh.
rawan banget, saya telat Bu, deadline-nya Bu, saya over deadline misalnya. Ya, due date-nya tanggal berapa, saya tidak disiplin gitu. Tapi kalau cuek aja, gitu. Bu Vivit baik ini, tugasnya telat, meneng-meneng aja lah, udah diem aja lah gitu. Sekali diam aman, 2 kali gitu, ya aman juga, 3 kali SP, ya enggak? Nah wajibnya kita bilang, Ibu maaf ya, saya kayaknya terlambat itu. Kasih tahu alasannya. Loh kasih tahu, itu mannersnya begitu, nggak apa-apa. Bu mohon maaf. Atau sebelum kita tahu bahwa nanti akan ditegur oleh dosen, kita ngaku dulu, Ibu mohon maaf, kemarin itu saya tidak nyalakan, saya tidak on cam Bu. Bukan apa-apa, karena orang tua saya sedang sakit, jadi saya tuh nggak nyaman kalau orang tua saya nonton bahwa saya sedang ada kegiatan, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, nah itu kan komunikasi disampaikan. Sehingga apa? Tidak ada misunderstanding, tidak ada misperception, gitu. Jadi di pekerjaan juga begitu. Do not take it for granted. Jangan anggap bahwa ya everything's gonna be okay, business as usual lah, gitu. Harus ada mannernya. Ya. Nah, hal lain yang perlu saya ingatkan juga untuk millennials, ketika sedang berkomunikasi, lakukan eye contact. Ya, bukan tatap mata saya, bukan gitu ya. Tapi tunjukkan bahwa kita antusias dengan yang diajak bicara. Ya, terus ketika, nah kalau di pekerjaan tuh juga nanti Nita dan teman-teman di sini ya, kamu bisa lihat tuh, oh di perusahaan yang nanti saya akan bekerja itu, Pak Bos itu seumuran sama eyang saya, atasan saya seumuran dengan ibu saya misalnya. Sementara kolega saya ya banyak yang generasinya generasi Y gitu, seumuran. Nah, Nita harus lihat, bikin mapping. Gak apa-apa bikin mapping, tulis di kertas gitu, strukturnya gitu. Oh, yang berarti decision maker-nya itu orang-orang tua gitu. Makanya ada namanya komunikasi lintas generasi. Ya, ada generasi boomers, ada X, ada Y. Bagaimana caranya kita bisa fit in to the organization? We have to know the background. Kita harus tahu background organisasi seperti apa. Gitu. Kalau boleh saya usul, misalnya lagi diajak rapat oleh bos gitu, yang misalnya usianya seusia eyang kamu atau nenek kamu gitu. Jangan buka handphone, padahal handphone itu bagi millennials itu notebook, dicatat kan di handphone, tuk gitu kan. Ya enggak? Kalau generasi saya, mungkin generasi X catatnya di buku. Nyatet gitu. Coret-coret tuh, coret-coret gitu kan. Kata adik saya nih, adik saya seusia kalian lah katakanlah. Enggak deh. Generasi Y lah katakanlah. Ya. Itu dia kalau rapat, jadi lagi rapat dia handphonenya nyala, tuk. Kita mikirnya orang rapat kok dia pegang handphone ya, kok nggak menghargai ya. Padahal anak millennials itu atau laptopnya dibuka. Jadi lagi rapat laptopnya dibuka, padahal laptop itu ngisinya nyatet hasil rapat, atau dia sambil googling, sambil browsing gitu. Nah itu perlu dipahami kayak gitu-gitu. Ya, terus macam-macam deh. Misalnya kalau komunikasi WA misalnya, udah centangnya 2, hanya dibaca, read only katanya. Ya, reply enggak, reply-nya besok. Ya, nah itu juga manner, hati-hati. Ya, udah seen atau apa tuh kalau di WA itu ada yang last seen today-nya di off-in. Nah, jadi nggak ketahuan tuh. Dia buka kapan, nggak ketahuan. Nah, hati-hati. Terus lagi nih, ini Ibu kasih bocoran, nggak apa-apa. Karena Ibu di industri ya, lama juga di industri. Nggak jarang, dalam arti sering, sosial media kita dipantau. Iya, dipantau itu. Misalnya untuk lamar pekerjaan, kita bisa dilihat tuh. Wah, anaknya modelnya begini nih, gitu.
Terus kalian begini, ih Bapak nggak tahu aja, kita kan akunnya ada 3 ya. Hah? Ada akun palsu ya. Iya, akun yang dideklar, akun yang dipajang di LinkedIn ya, LinkedIn, atau akun yang ada di laman pekerjaan beda sama akun kepo ya, nggak tahu aja tuh Bapak ya, HRD-nya kita kelabui ya, nggak tahu aja tuh gitu, nggak sih, maksudnya intinya adalah ya hati-hati juga kalau milenials itu menggunakan tadi bijak bersosmed ya, baik-baik gitu kan, curhat atau cerita tentang perusahaan di sosmed bakal kelacak. Nah, ya. Wah, iya nih di kantor baru bla 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 misalnya. Tenang sih kita curhat. Padahal ada orang yang ngintip loh. Gitu. Ya, adik-adik ya. Ini nggak apa-apa, itu seru kok. Cuma kalian harus pandai bawa diri, ya. Portofolio Google is your next CV loh, ya. Kalian portofolio kalian sampai mana? Gunakan sosmed itu sebagai portofolio. Personal branding kalian bisa you can create. Apalagi sekarang handphone macam-macam aplikasi. Gunakan untuk bukan pencitraan loh ya, bukan. No, it's not about selling your image yang fake, beda. Ya, karena lulusan katakanlah prodi kimia UNJ, ya, ada berapa sih prodi kimia di Indonesia, kampus-kampus kan banyak, and you have to compete, kamu harus berkompetisi dengan lulusan-lulusan yang sama. Nah, bagaimana kamu bisa stand out among the crowd? Sama-sama IPK-nya bagus, ya, sama-sama katakanlah dari negeri deh misalnya gitu. Tapi perusahaan cari yang aktif organisasi juga maksudnya. Jadi nggak hanya dari sisi akademik tok gitu. Kita juga kepingin lihat individu yang mampu bekerja dalam tim, yang mampu bisa membagi waktu, yang mampu memimpin, mampu dipimpin. Gimana caranya? Organisasi, UKM ikut, komunitas ikut. Nah, gitu loh. Oke, ini jadi tips-tips nih, tips kerja jadinya deh. Apa-apa. Kok itu, Bu? Hah? Penting. Iya dong, harus dong, ya. Pengennya kan lulus langsung ini loh, apa namanya Bu Vera dan Bu Maria. Saya tuh kalau bicara sama mahasiswa gini, aduh Bu Vivit, saya bingung nih, ada 3 perusahaan yang mau menang saya nih, aduh, nah gitu loh. Bukan yang, aduh Bu Vivit, udah 3 bulan ngelamar, gak ada yang manggil, bukan gitu. Ya? Jadi DM ke saya bilangnya gini, Bu Vivit, aduh, saya bingung nih, wah, dapat tawaran dari perusahaan ini, gajinya sekian, perusahaan ini gajinya sekian. Yang ini, aduh saya bingung nih yang mana ya Bu, ya kira-kira gitu nanyanya ke saya. Bukan tips and trick, ya udah 20 lamaran Bu, sejak lulus, nggak ada yang manggil. Nah itu sedih dah kalau gitu. Enggak, prodi kimia UNJ mah most wanted, bener nggak? Bener, amin. Gitu dong diaminin. Gimana sih? Sebelum masa pandemi sih memang kalau yang kimia most wanted juga lah. Maksudnya mudah juga lah insya Allah dapat pekerjaan Bu Vivit. Kalau yang pendidikan walaupun misalnya belum dapat sekolah, mereka tuh sudah bisa mencari penghasilan melalui membuka bimbel dan sebagainya. Alhamdulillah. Tetap bisa menghidupi dirinya sendiri ya dengan kemandirian yang sudah diperoleh, yang sudah kita. Iya dong. Bu Vivit, saya mau tanya nih, kan kalau sekarang nih ya Bu Vivit ya, kalau kita lihat-lihat di berita itu memang serem-serem. Artinya ada yang mohon maaf, ada yang keluarga membantai keluarganya sendiri dan sebagainya, itu karena tekanan-tekanan yang dia peroleh gitulah untuk menghadapi situasi yang sekarang ini serba tidak menentu. Nah, bagaimana ya cara kita meningkatkan ketahan malangan? Nah,
kalau saya menyebutnya itu ketahan malangan. Jadi orang yang punya malangan, adversity quotient yang tinggi, ya, berarti dia akan bisa melalui tekanan-tekanan yang dia peroleh dari lingkungannya. Tetapi yang tidak, ya menjadi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, bagaimana ya untuk meningkatkan ketahan malangan itu? Jadi orang tuh jangan bahwa dia orang yang paling malang sedunia gitu. Mengubah persepsi itu. Nah, kan kadang-kadang kalau kita merasa malang kan, duh kok saya orang yang paling tidak beruntung gitu. Nah, itu kan sebetulnya mengubah cara pandang itu. Itu tuh yang perlu diketahui itu oleh mahasiswa supaya dia lancar dalam berstudi. Sampai penting. Ya, terima kasih Bu Dr. Maria, penting. Jadi gini, IQ, EQ, SQ ada lagi namanya AQ ya, adversity quotient, yaitu quotient yang baru tuh, daya juang tinggi, tahan malangan. Ya, kita punya daya juang tinggi. Basicnya sebenarnya bersyukur, sesimpel itu dulu. Iya sih. Ya, basicnya adalah bersyukur. Gini, adik-adik, anak-anak, sesimpel ketika kita minum nih, contoh ya, nih minum. Ini kan berkah ya, ini rezeki nih, air, rezeki, tuh saya minum nih. Apa yang saya lakukan? Bukan saja saya mensyukuri bahwa diberi nikmat air untuk saya dapat minum, tapi saya bisa minum dengan menggunakan ya alat, yaitu adalah tangan, lalu mulut, bibir, lalu airnya mengalir ke kerongkongan dengan lancar, sehingga ada dahaga yang terpuaskan gitu kan. Dahaganya beres nih, maksudnya selesai gitu. Hausnya hilang. Bagaimana ketika adik-adik kita semua lihat bahwa ada yang minum itu pakai selang, ada yang minum itu pakai kasa, karena nggak bisa mereka minum, kesedak. Karena ada kelainan, mereka sedang sakit. Loh, sekarang ini mudah kok, kalau kita mau refleksi diri gitu ya, introspeksi gitu. Buka aja itu informasi rumah sakit. Ya, makan aja susah. Mesti pakai selang, pelan-pelan lagi. Lawang kita makan pakai tangan, glegak. Itu kan bersyukur. Ya, jadi kalau saya sering katakan ini Bu Maria dan Bu Vera, karena saya punya putri nggak punya sih. Saya punya 3 anak laki-laki, yang 2 kuliah, yang 1 kerja, yang 1 lagi kuliah semester 3. Yang ketiga bungsu, kelas 11. Ya, kita selalu setiap mau makan kan berdoa gitu kan, terima kasih gitu kan. Kalau yang Islam ya doa sebelum makan, yang Kristiani ya juga ada doanya gitu kan. Doa bahwa tidak hanya sekedar bahwa kita dapat rezeki, tapi memanfaatkan rezeki itu dengan semestinya gitu, dengan organ atau panca indera yang kita dapat nikmati. Jadi kita dapat kerikil-kerikil dalam hidup itu justru nggak apa-apa, karena kita bisa menjadi kuat gitu, daripada kita dapat batu besar ya menimpa nggak bangun-bangun gitu. Kalau kerikil kan jatuh, aduh kesandung, bangun lagi, jalan lagi, ada cobaan, ada kegagalan, ya kalau dapat kerikil, bangun lagi gitu. Sama seperti analoginya ketika kita naik pesawat gitu. Hati-hati kalau sudah di comfort zone. Ketika take off dan landing itu hal yang paling bahaya. Ya kan, kalau sudah di atas, boleh melonggarkan ikat pinggang, boleh ke WC, boleh jalan misalnya. Itu justru bahaya karena sudah merasa nyaman. Ya, kesadaran tadi itu, self aware itu, conscious. Jadi ketika kita dapat sandungan, dapat sesuatu yang tidak menyenangkan hati, percaya bahwa memang akan banyak lagi pelajaran yang kita akan hadapi. Tapi gimana caranya kita sikapi? Oh ya, masih banyak yang lebih susah. Oh ya, masih banyak yang lebih suffer dari saya. Oh ya, gitu. Dan itu harus autosugesti. Autosugesti.
sugesti sendiri gitu. Ya tangguh, saya setuju banget. Ya, ketangguhan misalnya nih, kalau saya boleh jujur ya cerita nih sama teman-teman millennials. Iya Fit, anak-anak millennials ya ditegur dikit ngambek berhenti lo minta resign misalnya gitu. Ya, padahal kan itu challenge, itu tantangan buat dia. Jadi kamu lihatnya ya bukan dari sisi bahwa aduh kok kerjaan berat banget, aduh dikritik sama atasan saya, dikomplain, aduh dia marah. Nah, ganti mindsetnya. Oh, berarti ini memang saya di-challenge, saya ditantang untuk bisa naik kelas, untuk bisa solve my problem lebih tinggi lagi. Ya kan? Oh yang segini udah selesai, udah beres. Udah lulus deh, kita kata. Ternyata ada lagi yang lebih susah. Oke, I need to challenge myself. I can do it. Gitu. Hidup juga gitu kan? Cobaan, kenapa cobaan datang ke saya lagi? Ya ampun, aduh, saya nggak bisa gitu kan. Hei, cobaan, ini aku. Why me? Jangan ngomong gitu, kenapa saya? Tapi why not? Kenapa enggak? Misalnya gitu. Wah, saya bicaranya kayaknya gampang, ketawa-ketawa. Enggak juga. Ya, oh, I have been facing so many difficulties. Ya, saya mengalami, wah, udah deh. Ya, ujian luar biasa. Tapi tuh saya bilang gini, aduh, pasti banyak juga yang mengalami seperti saya. Lebih susah malah. Ya, biasanya saya buat kayak diary. Nah, anak-anak tuh kan, jadul kan. Ibu Vivit ini era X loh ya, era jadul ya. Ini buat diary. Saya tulis tuh diary. Gunakan diary. Kalau anak-anak mungkin buat apa? Blog gitu ya. Atau nulis di mana lembaran apa, terserah, monggo. Ya, kalau zaman dulu saya diary-nya diumpetin, kalau perlu dikunci, kuncinya ditaruh gitu kan, disimpan. Kalau sekarang mah diary-nya dibuka, tolong dong komen dong tulisan gue gitu ya. Nggak apa-apa, era berganti, tapi ketika di komen jangan baper ya. Nah, anak-anak kita di komen terus nanti sedih ya, nanti discourage gitu kan, padahal maksudnya mungkin baik. Nah, tadi tuh daya tahan, dikritik itu nggak apa-apa, berarti orang care sama kita. Ya, diberi saran, terima, lapang dada dulu. Oh iya, saya dapat masukan dari orang tua saya, dari dosen saya, dari teman saya. Oke, kita terima, kita digest. Yang kita rasa kita mampu untuk kita jalani, kita ikuti, kita jalani. Yang kita merasa kita belum, kita simpen dulu. Nanti kita buka lagi catatannya. Oh, kata si ibu itu saya begini. Gitu. Jadi penting untuk punya catatan ya tentang diri anak-anak. Ya, kalau Anda punya sahabat atau punya conversation partner namanya, teman berbicara yang sincere, yang tulus, bukan hanya sekedar nyenengin kamu aja gitu. Keren gitu. Nanti kamu ngomong gini, lo muji-muji, bilang aja mau dikirimin itu kan makanan gue kan, misalnya kayak gitu kan. Bingung ya? Dipuji, bingung, dikritik, bingung ya. Enggak kok, itu sifat manusia begitu gitu. Ya, giliran dipuji-puji aja, nggak pede. Ya, nggak dipuji, nggak pede juga. Bingung kan? Nah, nggak apa-apa. Jadi yang penting self-aware. Anak-anak harus self-aware. Apa? Ketersadaran itu penting. Sadar. Kalau lagi kelamaan pegang handphone, sadar. Karena apa? Karena dipanggil sama emak, dipanggil sama ibu, nggak denger. Kenapa kelamaan pegang handphone sih? Apalagi pakai earphone. Ya, asik sendiri, tiktokan misalnya. Dipanggil sama mbah, nggak denger. Nah, itu tidak self-aware. Awareness-nya hilang. Sama ketika kita juga dalam hidup juga gitu. Sadar aja kita. Oh iya ya, kita ketersadaran diri nih, kita lagi diuji nih, nggak apa-apa deh. Tangguhlah kita. Bisa menjadi insan yang tangguh. Bisa menjadi insan yang berjuang. Ya, kita harus berenang, menikmati wave-nya itu. Ya, ombaknya kita nikmati. Jangan kabur. Jangan berhenti untuk
berselancar. Ya, Bu Maria dan Bu Vera, di podcast saya itu banyak cerita-cerita tentang tips, karena itu sebenarnya saya buat berdasarkan permintaan milenial sih, mahasiswa sebenarnya. Ya, gimana SKS-nya banyak banget, ya, dosennya susah, apalagi kalau bimbingan, gitu kan, nggak bisa temui, terus misalnya mesti pakai asisten gitu, atau terus apa di WA centang 2 nggak dibalas. Itu iya tuh, betul tuh Bu Vivit, itu mahasiswa tuh keluhannya seperti itu banyak tuh. Ini Bu Vera, Bu Muti, di sini ada Bu Muti, Bu Vivit. Bu Muti itu wakil dekan 1 MIPA. Oh, Ibu Muti, Sugeng Sonten, selamat sore Bu Vivit. Aduh, nuwun sewu ya Bu Muti, kalau saya ini kalau monggo. Pokoknya biar cair gitu loh ya. Iya monggo. Terima kasih. Sami-sami Bu Muti, matur nuwun pokoknya. Ya remaja Indonesia, ya mahasiswaku ya, percaya deh bahwa apa itu ya, hukum tabur tuai itu benar-benar ada, benar nggak? Benar loh. Ya, di zaman saya kecil, ya, ada lagu namanya Something Good. Itu dari film judulnya The Sound of Music. Ya. Nah, adik-adik, anak-anakku cari deh film itu. Bagus. Itu film era 60-an. Ya, The Sound of Music. Sama saya, sama Bu Muti. Sama pasti. 80-an kan, remaja 80-an. Kita era lupus loh. Rian Hidayat almarhum. Ya. Jadi intinya adik-adik, intinya anak-anak ya, kita ikhtiar terus. Nama itunya kita baik. Ya, nggak usah pamrih. Aduh, saya udah berbuat begini, nggak dipuji. Saya udah begini, nggak ada reward, gitu kan? Wes, nggak usah. Yang nyatet itu yang Maha Kuasa. Ya, saya nerusin tadi ya. Ada lagu namanya Something Good. Nonton deh. Ya, The Sound of Music. Sekarang pakai jempol, panggil di YouTube bisa. Something good, nothing. Ya, saya jadi nyanyi deh itu ya. Ada itu Captain Von Trapp sama Maria. Ya, itu dia bilangnya gini, pokoknya kejadian saya baik ini, sekarang ini, belum tentu karena saya. Tapi bisa jadi karena ibu saya berbuat baik, karena nenek saya berbuat baik. Gitu. Ya, begitu juga misalnya kita nih. Kita menyakiti hati misalnya kepada orang lain gitu. Aduh, nanti ternyata anak saya atau cucu saya kena juga. Aduh, jangan dong gitu. Makanya di episode saya yang terakhir saya bilang apabila ada yang belum menyamankan hati, segera minta maaf. Dan bilang maafnya gini loh. Ya, ini saya kritik nih. Kalau ada dari kita yang menulis selamat lebaran, nulisnya begini. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan saya yang disengaja dan tidak disengaja. Saya nggak ngerti tuh. Kesalahan yang disengaja itu niat berarti. Ya, nggak ada. Kesalahannya tidak disengaja, no. Bilang aja, maaf kehilafan atau maaf saya tidak sengaja. Masa mohon maaf atas kesalahan saya yang disengaja. Saya nggak mudeng itu, nggak mudeng saya. Hah? Apa Bu Maria? Direncanakan itu berarti. Aja itu, ya kan? Tapi terus semua ngekor ikut gitu semuanya ya. Jadi seakan-akan itu memang boleh. Nah, jadi mahasiswa ya, anak-anak, ini luar biasa loh kesempatannya mencari informasi seluas-luasnya. Ya, you have so many resources ya, sumber. Ya, nanti kalau kalian buat skripsi kan begitu. Sumber 1 dari teori A, sumber 2 teori B, bla 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 bla. Nanti kalian harus parafrase. Betul? Kalian harus membuat your own sentences. Nah, jadi mahasiswa kan juga kritis juga gitu. Dengar berita A, B, C segala macam. Pencernaan informasi itu penting, bukan saja mencerna makanan yang penting. Nah, ya,
Ingat tuh. Ingat itu, metabolisme tubuh itu bisa juga mempengaruhi jiwa raga loh. Makanya ya sekarang ini lagi banyak musim penyakit GERD. Hati-hati. Ya, anak-anak. Nah, informasi kalian tangkap, kalian dengan intelektualitas, gitu kan? Cari sumber-sumbernya. Jangan percaya satu sumber, banyak sumber, jadi kalian kaya, gitu ya. Jadi, wes pokoknya nikmati. Oh, aku kok jadi ngomong Jawa, maksudnya yang pasti ya bersyukur diberi kesempatan ya untuk menambah kecakapan. Ya, kalau nambah ilmu mah nggak usah kuliah. Maaf. Benar loh, Bu. Saya bilang di kelas-kelas saya, ya, saya bilang gini, kalau anak-anak hanya mau menambah pinter, menambah ilmu, nggak usah sign up, nggak usah daftar kelas ibu lah. Lihat YouTube aja, klik aja keywordnya, muncul semua itu informasi. Ya, klik di Google aja muncul semua. Tapi bagaimana caranya ilmu yang dimiliki itu bisa menolong kita dan tadi bermanfaat untuk diri kita, bukan hanya secara kognitif, ya, dengan cara-cara keilmuan gitu, tapi paham bagaimana ilmu itu digunakan secara bijak, pakai manners. Nah, itu penting itu, ya. Teknologi bagus, sudah pesat, tapi yang pintar itu manusianya, who behind the gun-nya, menggunakan teknologinya dengan cakep gitu, anak-anak. Nggih. Mungkin itu Bu Maria, Bu Vera. Saya udah ngoceh-ngoceh loh dari tadi loh. Nggih, Bu Muti, nuwun sewu. Oh, ini ada siapa lagi nih Bu dosen-dosen lain? Ada Bu Nunu. Bu Nunu. Ada saya, Bu. Bu Yuli. Ada Bu Yuli. Oh iya, ada. Dia lagi mendampingi mahasiswa di kegiatan yang satu lagi. Oh, nggih. Waduh. Mohon maaf, Bu Vivit, Mbak Vivit. Nggih, selamat sore Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih, wah senang sekali. Makanya saya bilang dari awal saya itu belajar banyak ya dari ibu-ibu semua. Ini kok bisa bahasa Jawa dari mana sih? Oh, dalam ikut yang saking Ibu. Oh, ngayuk Johadi ningrat. Oh, pramila kok. Nah, anak-anak roaming. Bahasa Jawinipun kok lain J. Kok Jawinipun kok. Niku mboten saged basa Jawi alus niku Bu nembe menapa nggih? Nggih kadosipun nggih ngaten kok. Waduh. Translate. Pindah. Ini penting juga. Ini penting juga adik-adik, anak-anak. Karena apa? Identitas diri penting. Ya. Namanya ID, your ID. Itu penting juga. Ya kan, apalagi nanti kalau adik-adik punya kesempatan sekolah S2 insya Allah misalnya keluar negeri misalnya gitu kan. Wah, dari mana? Dari Indonesia gitu kan. Oh, Indonesia Far East katanya. Sebel deh kalau bilang Indonesia teh Far East gitu. Penjelai. Ya. Oh, dekat mananya Malaysia, dekat mananya Singapura. Wah, beda. Apalagi kalau sebelah lagi bilangnya, oh Indonesia tuh mananya Bali. Oh, gedek banget aku misal gitu ya. Nah, intinya ya bahwa itu ID juga. Oh, dari mana? Dari Indonesia. Tapi saya sukunya adalah Dayak misalnya gitu. Ya, karena kalau sudah di luar negeri itu kita jadi brand ambassador loh. Loh, beneran loh brand ambassador untuk apa? Untuk diri sendiri. Kenalan gitu kan, ada acara International Day gitu kan. Ada acara Asian Night gitu. Datang pergi. Ya, undangannya hanya satu, jangan minta dua, nggak boleh. Nah, ini manner juga nih. Nih, contoh. Nih ya, saya kasih contoh. Ya. Beberapa kesempatan itu juga saya tegur. Jadi gini, ada undangan. Padahal yang undang itu sudah memang menentukan ya kapasitas yang datang, katakanlah 30 misalnya. Ya, duduk misalnya dalam format fine dining. Jadi duduk makan gitu ya, makan bareng duduk. Ini table manner dan segala macam deh. Tapi kita nggak mau table manner. Intinya kita diundang di acara itu duduk makan formal. Ya. Lah kita nih yang diundang nggak bilang sama yang ngundang bahwa kita ternyata bawa teman.
Loh yang ngundang kan nggak siap, orang cuma 30 kursi kok. Kita datang bawa teman, kenapa? Karena kita nggak pede sendirian gitu. Nah itu nggak punya manner, itu nggak boleh. Kecuali kita bilang, maaf ya ibu bapak, saya tuh diundang, tapi undangannya cuma 1. Sementara saya itu malu nggak pede loh. Boleh nggak sih saya bawa teman? Nah yang undang bilang, oh boleh. Oke, baru kita bawa teman. Tapi nggak boleh datang terus nggak bilang ternyata kita bawa teman. Sorry. Ya. Atau misalnya udah ada RSVP gitu kan. Ada harus reconfirm gitu. Kita udah nggak datang. Padahal kursi kita itu ditunggu. Tahu gitu kan yang ngundang bisa ganti orang dong. Nah, itu juga manner. Contoh itu. Ya kita harus reconfirm the invitation. Ya Ibu, saya datang. Ya, mohon maaf saya datang sampai terlambat misalnya kayak gitu. Gak apa-apa boleh. Tapi mohon maaf terima kasih undangannya untuk acara kali ini saya tidak bisa datang. Semoga lain waktu saya datang ya. Sampaikan. Jangan take it for granted tadi. Ya kan? Ya udah. Makasih deh udah diundang nggak bisa datang terus kita nggak ngabarin, nggak boleh. Jangan. Nah, itu kebawa sampai nanti ke misalnya pergaulan yang lebih tinggi lah, maksudnya tinggi itu di pekerjaan gitu kan, di luar negeri. Oh, it matters, itu pengaruh gitu. Orang akan nyatet tuh, oh ternyata nih pinter sih pinter tapi nggak punya manner. Waduh, ya kayak ini saya tadi kan saya minum, permisi ya saya minum loh, ngelak ya, haus ngomong terus jadi saya minum. Ngaten nggih? Wah, udah mau maghrib loh ini. Ya. Mungkin ya waktunya memang sudah lewat 10 menit nih. Asik soalnya ya Bu Vivit ya. Senang kok, saya tuh senang pada dasarnya. Terima kasih sekali Bu Vivit sudah menyampaikan apa memotivasi lah dalam sore hari ini ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan diskusi yang sudah dilaksanakan pada sore hari ini, mahasiswa rumpun kimia, baik pendidikan kimia maupun baik kimia, insya Allah akan menjadi mahasiswa rumpun kimia yang lebih baik, menjadi mahasiswa UNJ yang tangguh, menjadi mahasiswa Indonesia yang juga lebih baik, serta menjadi manusia Indonesia yang tangguh. Amin. Yang nantinya akan berkontribusi terhadap perbaikan kondisi Indonesia ya tentunya, karena masa-masa sekarang ini ke depannya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang yang akan menggantikan yang senior atau yang sudah waktunya berganti sehingga bisa menjadi manusia Indonesia atau menjadi pimpinan nantinya, pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik gitu ya. Terima kasih sekali Bu Vivit, sekali lagi saya tidak perlu membacakan kesimpulannya karena tadi sudah jelas. Saya juga sama seperti Bu Vivit, sudah saya catat nih Bu Vivit. Saya pakai kertas juga sudah saya catat apa nih ya, banyak quotes-quotesnya, nanti mungkin saya juga akan sebarkan di IG saya. saya sudah follow IG-nya Bu Vivit. Saya follow back dong. Kita berteman sebetulnya di FB Bu Vivit. Bu Maria? Ya. Oh, yang FB saya yang 2 ya? Iya, Bu Vivit saya lihat FB-nya ada 2 ya. Oh ya, siap. Oke. Baik adik-adik mahasiswa ya, terutama tadi poin penting juga satu yang mungkin digarisbawahi bahwa kita itu jangan menjadi orang yang tidak bisa berkomunikasi atau punya teman dekat. Kan tadi saya pikir soalnya ada Bu Vivit banyak kejadian mahasiswa itu tidak punya teman dekat, tidak percaya pada orang sehingga dia tidak bisa merilis tekanan yang dia rasakan. Itu akan berdampak. Jadi tolong ya seperti tadi Bu Vivit katakan bahwa kita perlu punya teman dekat yang kita percaya, yang tulus, yang bisa kita pakai untuk bisa kita jadikan sandaran untuk merilis apa yang kita rasakan, tekanan-tekanan yang kita rasakan. Selain tentunya kita bicara pada Allah ya. Katanya kalau tidak ada pundak itu ada sejadah panjang yang terbentang, gitu kata Bimbo ya. Itu ada 2 lagu tuh yang di pundak, saya sandarkan di pundak atau
sejadah panjang yang terbentang gitu ya. Ya. Terima kasih Bu Vivit, sekali lagi semangat selalu buat para mahasiswa. Saya kembalikan kepada Bu Vera. Matur nuwun Bu Maria inggih. Baik, terima kasih kepada Bu Maria yang sudah memandu kuliah tamu hari ini dari narasumber yang sangat istimewa. Jadi saya sebetulnya sudah follow lama Ibu Vivit gitu ya, dan kemudian saya juga sudah baca bukunya sama-sama dengan anak saya baca karena anak saya juga sudah berusia remaja gitu ya. Nah, untuk mahasiswa Bu Vivit ini sering sekali IG live ya. Nah, itu jadi nanti kalau misalnya ada waktu luang di sela-sela kuliah bisa mengikuti IG-nya beliau. Jadi banyak sekali tips-tips yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi supaya kita balance juga gitu, tidak hanya terlalu terlalu akademik gitu, tapi manners juga tetap kita miliki dengan baik gitu ya. Terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu dosen yang sudah hadir dari sejak awal, dan juga rekan-rekan mahasiswa walaupun ini sudah banyak yang meninggalkan gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi quotes-nya apa Bu? Kita saling menguatkan. Hidup untuk saling menguatkan. Hidup untuk saling menguatkan. Oke. Ya, hidup untuk saling menguatkan gitu ya. Kita akhiri dengan foto bersama dulu mungkin ya. Oh dong. Nah, bagi mahasiswa yang mau berfoto sama Bu Vivit, dinyalakan. Loh, di Instastory juga boleh loh, nanti mention saya ya. Oke. 1, 2. Ya. Bu Yuli ini kayaknya suka foto. Sorry. Belum. Diulang lagi. Background-nya dicari di HP nggak ada. Bu Yuli minta bantuannya dong. Ini udah difoto juga. Nah. Oke. Aku nggak bisa, Bu Vera. Nggak tahu jaringannya nih. Oke. Udah difoto. Nah, udah sama Bu Muti. Nanti dikirim ya Bu Muti. Ya. Terima kasih Bu Muti. Ya. Bu Vivit, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Vivit. Ya. Mudah-mudahan kalau pandemi cepat berlalu kita bisa ketemu offline ya. Offline. Oh iya dong. Amin ya Allah. Tatap muka bukan tatap maya ya. Greget wes ya. Oke. Matur nuwun, mohon maaf, yang maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala, kurang-kurangnya pasti milik saya, mohon maaf ya. Itulah manner. Amin, sama-sama. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Pamit Ibu. Pamit. Iki piye carane? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk BEM Prodi Kimia, Dwi dan kawan-kawan. Terima kasih atas bantuannya sehingga terselenggara kuliah tamu dengan lancar. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga Bu dan Pak Hanhan. Ya, saya ending ya. Baik Bu. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah, maaf tadi di awal kan ini ya kesalahan teknis. Saya belum stop recording.